Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alaqa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat. Tentu kita berharap apa yang kita lakukan pada siang hari ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kita berpegang teguh kepada agama Allah dan janganlah kita bercerai. Hadirin jamaah yang berbahagia, surat Ali Imran ayat 103 mengatakan kepada kita untuk berpegang teguh kepada tali Allah atau agama Allah dan jangan kita bercerai-berai. Realitas kadang menunjukkan bahwa masih banyak kita temui keterbelahan umat. Paling tidak sisa-sisa pemilu pada tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu masih sering kita rasakan yang muncul dalam narasi WA, grup-grup WA, grup-grup yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu, masih sering kita rasakan ada keterbelahan umat. Itu satu sisi. Tetapi kemudian yang lain, seringkali ada wilayah-wilayah ijtihad yang kemudian itu juga menjadi keterbelahan kaum muslimin di Indonesia maupun di tingkat dunia. Ada wilayah-wilayah ijtihad yang kemudian diperuncingkan antara kelompok umat yang satu dengan kelompok umat Islam yang lain. Padahal kalau dikembalikan kepada inti masalahnya, ketika memang itu adalah wilayah ijtihadiyah, maka tentu ada wilayah-wilayah di mana kita harus bersikap toleran. Kita harus bisa memahami perbedaan cara pandang, karena sesungguhnya Islam itu satu, tetapi sudut pandang kaum muslimin terhadap ajaran Islam bisa bermacam-macam, bisa berbeda-beda. Ibarat ketika saya berdiri di hadapan jamaah yang berbahagia, maka sudut pandang yang di sebelah selatan akan melihat saya dan mimbar ini
hanya dalam sudut pandang yang bisa dijangkau. Begitu juga yang di sebelah kiri, yang di sayap utara, ketika melihat mimbar ini tentu dalam perspektif yang berbeda pula. Karena itulah, selama yang kita lakukan adalah bagian dari memegangi agama Allah, memegangi ajaran Islam, maka perspektif yang berbeda-beda harus kita maknai sebagai rahmat. Perbedaan sebagai rahmat yang harus kita maknai secara positif. Jangan sampai kemudian perbedaan itu justru memunculkan bencana di antara kita kaum muslimin. Hadirin jamaah yang berbahagia, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam hubungannya dengan tahun baru atau penutup dari tahun 2021, maka yang harus kita pahami bersama, kita paling tidak harus mencoba untuk melakukan refleksi, atau dalam bahasa yang lebih populer adalah kita mencoba bermuhasabah. Ormas-ormas Islam, gerakan-gerakan Islam, ya, ataupun kelompok-kelompok profesional, kita lihat di akhir penghujung tahun ini mereka melakukan refleksi akhir tahun dalam perspektif yang bermacam-macam, tergantung kepada titik tekan yang ingin dilakukan dalam rangka refleksi akhir tahun itu. Maka tentu semuanya bermuara pada ikhtiar untuk mengaca diri tentang apa yang sudah dilakukan oleh ormas-ormas itu, oleh gerakan-gerakan Islam yang manapun, tentunya dengan harapan bisa memotret diri bahwa sesungguhnya tahun 2021 ini apa-apa saja yang sudah kita kerjakan, mana-mana yang masih kurang, dan kemudian harus kita rancang untuk bisa meningkatkan kualitas aktivitas yang kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Karena itulah jamaah yang berbahagia, ketika kita mencoba merefleksikan diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021 ini, maka tentu kita harus punya catatan-catatan penting tentang hal-hal apa yang sudah kita lakukan selama tahun 2021 ini. Tentu dalam batas-batas kemanusiaan kita selalu saja ada kekurangan-kekurangan, tetapi kemudian dengan belajar dari kekurangan yang ada, kita bisa melakukan evaluasi dan kemudian kita bisa merencanakan untuk kepentingan kita bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi hadirin jamaah yang berbahagia, Sayyidina Umar Ibnul Khattab sudah mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian semua dihisab. Tentu punya makna ganda dalam konteks kehidupan di dunia, maka sesungguhnya kita akan berhadapan dengan yaumul hisab. Kita akan membuat perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Umur kita manfaatkan untuk apa? Harta yang kita dapatkan, kita peroleh dari mana, dan kemudian untuk apa harta itu kita manfaatkan. Maka tentu dalam konteks muhasabah individu dalam jangka yang pendek hanya 1 tahun, maka tentu kita harus bisa berhitung kembali apa-apa yang harus kita lakukan pada masa-masa yang akan datang. Tetapi sekali lagi, hal ini tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak memiliki rekaman yang baik.
kita tidak memiliki catatan yang baik tentang diri kita. Karena itu menjadi sesuatu yang tidak aneh bahwa kita harus memiliki buku harian. Tentu bisa dalam makna yang fisik memang ada buku harian, tetapi paling tidak ada catatan-catatan harian kita yang menunjukkan bahwa kita bisa berhitung, bisa menghisap diri tentang apa yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Dan jemaah yang berbahagia, tentu kita berharap bahwa tahun yang akan datang akan menjadi lebih baik. Kita memang melihat bahwa kondisi penyakit pandemi COVID ini relatif sudah lebih baik dibanding yang sebelumnya. Maka kemudian ada perhelatan yang tentu kita menjadi sangat bergembira, ya, bahwa ada roda pergantian kepemimpinan di kalangan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ya. Dan prokes tetap dijaga secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak-dampak yang negatif. Kemudian tahun 2022 Muhammadiyah juga akan bermuktamar yang tentu menjadi sesuatu yang positif agar ada evaluasi terhadap kepemimpinan yang sudah dilakukan dan kemudian mencoba menyusun program-program kerja yang lebih baik, yang lebih brilian bagi peningkatan kualitas kaum muslimin dan tentu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat muslim yang menjadi warga mayoritas di negeri ini. Hadirin jemaah yang bahagia, jadi sebagai penutup khutbah di dalam kesempatan siang hari ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa menjadi kewajiban kita bersama untuk bisa tetap menjaga ajaran agama dalam kehidupan kita. Karena pilihannya adalah kalau kita tunduk taat kepada aturan Allah, maka ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita melonggarkan, melepaskan nilai-nilai ajaran dalam kehidupan keseharian kita, maka ada risiko-risiko yang harus ditanggung. Yang kedua, dalam rangka menutup akhir tahun, tentu sudah selayaknya secara individual kita bisa melakukan muhasabah, kita bisa melakukan introspeksi diri bagi perbaikan diri kita di masa yang akan datang. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun faqala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana srif 'anna as-su'a bima sita wa kaifa sita innaka 'ala ma tasawwir. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.